Terkabul? Ada Mas Rigi. Apa? Saya kan suka nyentongin duit, uang bibit ya dari Pak Haji yang pertama kan dapat ya saya 3 lembar, 1 set. Iya. Saya centongin terus pas ya. Besok paginya itu ada beberapa kali tuh. Di sini apa pas di sono? Oh, masih di sana. Oke. Kalau yang terakhir tadi itu yang Jumat. Kemarin, iya, kemarin itu. Yang waktu masih di sana. Itu ya ada seseorang, aku nggak mau sebut ya. Ya, sebut saja Rocky. Ya, itu tiba-tiba ngasih duit. Tiba-tiba. Iya, ngasih duit. Setelah nyentongin. Iya, besok saat paginya nyentongin itu. Tuh gimana cara nyentonginnya? Saya ngikutin Haji Maroko. Iya, benar. Oh, saya iya. ngikutin Haji Maroko itu. Jadi Welcome to my channel, Zafatomudai. malam tahun baru on, malam lebaran on. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Udah pada masuk semua ya. Bagi Bapak Ibu yang nggak bisa masuk, mohon maaf ya, karena penuh aulanya. Oke, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu, apa kabar semuanya yang ada di aula pencerahan? Angkat kakinya. Masya Allah, luar biasa. Ini mumpung lagi rame-ramenya ya, alhamdulillah. Jarang terjadi nih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pencerahan testimoni malam hari ini bakal bakal sampai kurang lebih pukul 1 ya. Pokoknya nanti paksain Bapak Ibu yang hadir semua ini harus testimoni, kagak usah malu-malu ya. Kalau takut ketahuan boleh pakai masker, boleh pakai cadar. Bapak-bapak dipersilakan kalau mau pakai helm full face boleh, nggak masalah ya. Kalau nggak ada yang testimoni, nanti saya yang testimoni ya Pak. Soalnya saya alhamdulillah ada hajat terkabul ya. Oke Bapak Ibu, jadi kalau yang testimoni menarik hajatnya terkabul, auto dapat uang bibit 1 set ya, gocap cepet 75 ya. Tapi kalau testimoninya nggak menarik, kemungkinan goceng mentok-mentok ceban ya. Sebisa mungkin harus menarik, karena kalau nggak menarik nggak diperkenankan untuk maju ya. Kita pilih, kita sortir nih mana hajat terkabulnya yang ngeri-ngeri, yang serem-serem gitu kan. Seperti Pak Serem yang tadi malam. Ada nggak Pak Serem? Udah pulang ya? Oh udah pulang, berarti dia nggak hadir malam hari ini. Oke Bapak Ibu, kita langsung mulai aja ya. Ada yang mau testimoni Bapak Ibu? Nggak ada? Nggak ada? Ibu mau testimoni? Coba, saya mau dengar dulu apa yang sudah Bu, majuan dikit Bu, jangan terlalu jauh Bu. Iya, boleh. Biar kelihatan cantiknya Bu. Coba, saya mau dengar dulu apa yang sudah terkabul hajat Ibu setelah praktekin ilmu RDAY. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nia dari Majalengka. Pertama yang terkabul apa Bu? Di-spill dulu aja Bu, dikasih tahu ininya apa, garis besarnya dulu. Garis besarnya. Utang lunas apa utang nambah? Banyak ya. Hah? Bang Regi, banyak yang udah. Yang paling wow apa yang pertama? Paling wow, alhamdulillah saya bisa berangkat umroh tanpa uang sepeser. Wow, tepuk tangan luar biasa. Sini Bu, maju Bu, kadia Majalengka. Wah, gue demen nih kalau umroh tanpa ya. Karena saya juga pengen umroh tanpa. Nanti saya nyontek gimana caranya Ibu mempraktekkan ilmu RDAY dan apa yang dipraktekin. Geser sini dikit Bu, jangan terlalu pinggir Bu, tenang. Saya orangnya jinak. Oke, sebelumnya coba Ibu diperkenalkan lagi. Kebetulan ini masih banyak tamu-tamu di luar sana yang belum mendengar ya. Jadi Ibu, nama siapa Bu?
Nia. Ibu Nia. Ya. Asal dari Majalengka. Majalengka. Oke, Jawa Barat ya. Ya. Ibu kesini sama siapa? Sama suami. Suami tercinta, mana suaminya? Oh, Ariel Peter Pan guys. Jadi singkat cerita, ibu tahu RDAY dari mana? Pertama kali saya tahu RDAY itu dari snack video. Awal ibu warga Yang snack. lewat-lewat gitu. Ibu warga snack video lagi nonton. Terus saya penasaran. Apa Jadi yang membuat langsung ke YouTube. Menyimak kan di snack video ada bacaan Nyari-nyari ya. YouTube-nya Untuk full RDAY. video silakan tonton di YouTube RDAY official Iya. ya. Oke, singkat cerita itu kapan Bu? Masih inget gak? Udah lama sebetulnya saya Ada 200 abad yang lalu. kenal RDAY itu akhir Agustus tahun 2023. Akhir Agustus tahun 2023 itu lagi viral-viralnya tuh. Nah, Ibu kesini udah berapa kali? Baru pertama ini. Perdana. Iya. Wow. Baru pertama. Dahsyat. Tapi semenjak dari Agustus Ibu nyimak praktek, harusnya sudah banyak sekali yang terkabul ya. Alhamdulillah. Oke. Kenapa Ibu nggak buru-buru kesini pas sudah pada terkabul? Ya, nggak Allah- tahu ya, ada aja. Allah belum ridho. Ada aja halangannya. Ya, kalau jawabannya ada aja halangannya. Mau kesini tuh. Kadang uang ada, waktu nggak ada. Ya, Padahal betul. badan sehat. Ya. Kadang uangnya ada, waktunya ada, badannya nggak sehat, kurang fit. Kadang uang ada, badan sehat, waktunya sibuk, nggak ada ujungnya. Betul, Mas. Itu namanya belum rezeki. Makanya Bapak Ibu ya berdoa minta sama Allah, Allah berikan saya rezeki untuk bisa ke RDAY, kasih uang, kasih waktu, kasih kesehatan. Ya. Itu harus diucap tuh tiga-tiganya gitu. Kalau saya mau uang ya ntar uangnya dikasih, badannya nggak dikasih, sakitnya, badannya nggak sehat. Oke, jadi Ibu awal tahu dari snack video, nyimak, praktek, nyimak, paham, baru praktek, tetap sambil nyimak. Yang pertama terkabul tadi Ibu bilang katanya, alhamdulillah Ibu berangkat umroh tanpa. Sebetulnya sebelum itu ada lagi. Apa tuh? Lagi ya. Saya tuh kenal akhir Agustus ya. Nah, hari pertama saya lihat scroll YouTube, lalu besoknya saya praktekin. Iya. Besoknya saya bangun jam praktekin. 00. Jam 00, terus mandi, pakai air daun pandan, terus sholat. Pokoknya rangkaian lah semua ya. Iya, semuanya lah. Sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, witir, lalu baca Al-Quran gitu. Ibu udah berhasil berapa juz tiap malam? Paling banyak? Awal saya 1 juz. Sampai matahari terbit? Itu 2 juz sampai 4 juz paling maksimal saya sampai pagi. Mentok sampai matahari terbit karena itu baru suka 4 juz? kesemutan kaki saya. Oh, kesemutan. Jadi nggak kuat lama-lama duduknya tuh, paling saya sampai 4 juz. Iya. Oke. Nah, tadi Bu tentang umroh tanpa. Ibu umroh di bulan apa? Nah, waktu bulan September nih, 13 hari setelah saya melaksanakan itu, alhamdulillah anak saya diterima kerja di salah satu bank. Diterima bekerja di salah satu bank di daerah mana? Di Jakarta. Di Jakarta? Iya, di Jakarta. Bank swasta atau swasta. BUMN? Swasta. Ya, di Tamrin. Oke, jadi salah satu anaknya itu ada hajat pengen kerja. Iya. Ibu hajatin? Iya, saya hajatin. Alhamdulillah diterima kerja. Oke, saat Kemudian, itu Ibu hajatin. Bentar Bu, bentar. Iya. Saat itu Ibu hajatin khususon buat si anak biar diterima kerja. Betul. Oke. Apa aja yang Ibu lakukan untuk keberhasilan si anak ini? Ya seperti itu aja. Mandi jam 00, Iya, mandi jam ibadah. 00, iya, Sedekah apa kabar? Subuh. Transfer ke sini. Enggak, saya tuh di itu aja nyimpen gitu di
ya di dompet dipisahin gitu, tapi dompetnya di rumah. Sesudah terkumpul dikemanain sedekah subuhnya? Ya mau dikesiniin. Ditransfer ke sini. Nanti kesini. Oh belum? Ya belum, kan baru pertama saya kesini. Oh jadi selama ini ibu belum pernah sedekah ke RDAY? Belum. Sama sekali? Belum. Tapi udah ada yang terkabul? Iya. Apa yang membuat ibu seyakin itu? Nggak tahu ya, saya tuh yakin aja gitu. Yakin aja. Bismillah aja yakin terkabul gitu aja udah. Kuncinya nyimak, praktek, pasrahin sama Allah. Iya, pasrahin sama Allah. Saya setiap berdoa tuh di akhir tuh kun payakun gitu aja. Pokoknya jadi. Oke, berarti yang pertama anak diterima kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Hajat terkabul. Yang kedua, sebulan kemudian anak saya yang kedua diterima kerja lagi di perusahaan di Bekasi. Di Bekasi. Sebelumnya sudah bekerja kah atau belum? Belum, baru lulus. Oke. Baru lulus sekolah. Berikutnya. Cari kerjaan, alhamdulillah diterima lagi. Berikutnya. Nah, yang berikutnya bulan Desember. Waktu itu bulan Desember, adik saya itu berangkat umroh kan ya. Adik. Adik saya itu berangkat umroh. Kemudian dia tuh di sana tuh video call sama saya. Katanya dia habis tawaf. Nih teh katanya kalau mau berdoa, mumpung saya masih di depan Ka'bah. Video call di depan Ka'bah, dia liatin saya berdoa, nangis itu jam 7 pagi. Doanya gimana saat itu? Ya doanya, ya Allah saya semoga bisa gitu, mampukan saya untuk bisa umroh gitu. Dari mana aja jalannya gitu. Itu jam 7 pagi. Lagi ya jam 7 pagi. Kemudian itu nggak nyampe sehari. Jam 12 siang kakak saya telepon. Katanya dia tuh pengen nikahin anaknya, anak kakak berarti ponakan saya, di sana di Mekah. Gitu. Terus kakak saya tuh ngajak saya, pokoknya kamu harus ikut. Saya bingung, dari mana uangnya? Saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang buat berangkat. Udah, pokoknya kamu harus ikut katanya gitu. Oh, udah jangan mikirin uang katanya. Udah, pakai aja, udah nanti ada katanya gitu. Saya sampai sujud syukur itu langsung. Itu jam 7 pagi saya berdoa, jam 12 siang saya ditelepon suruh ikut umroh. Dapat kabar gembira. Iya, saya sampai sujud syukur itu. Berangkat umrohnya kapan? Berangkat umrohnya bulan Februari. Berarti si anak si kakak ini si keponakan nikah di sana. Iya, nikah di sana. Itu pasangannya apakah orang sana? Apa memang orang Indo? Orang sini sengaja pengen nikah di sana. Iya, pengen nikah di sana. Wow, luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Lah gitu berangkat. Mantap benar ya. Berangkat. Saya juga itu sebelumnya saya bingung lagi nih Mas Regi. Ongkos. Bingungnya nggak punya ongkos. Nah, ini nih. Ini gimana? Soalnya si kakak nggak ada ijab dari awal. Udah, nih tiket, nih ongkos, ini buat keluarga di rumah. Jadi kan cuma tiketnya aja. Ongkos buat apalah jajan anak-anak katanya. Dan ya, itu terserah katanya kita. Saya bingung lagi itu dari mana kan. Tapi alhamdulillah, saya nangis lagi sama Allah. Ya Allah, saya gimana ini mau berangkat umroh nggak punya buat bekal gitu ya. Saya berdoa lagi, saya nangis lagi. Selang berapa hari adik saya telepon, katanya teh, ini ambil uang apa? Kata saya. Adik yang umroh tuh? Bukan? Adik yang itu udah pulang ya, udah pulang. Telepon lagi, katanya teh, ini ambil uang. Katanya, uang apa? Kata saya tuh. Ya udah aja ke sini katanya gitu. Saya tanya lagi uang apa? Ini uang dari hasil penjualan perhiasan orang tua katanya gitu. Ya alhamdulillah Mas Regi saya punya bekal. Oh, jadi buat kesana aman, orang rumah aman. Aman itu alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Dan juga pas udah berangkat di sana tuh alhamdulillah saya dikasih banyak kemudahan. Banyak sekali kemudahan. Saya juga di sana tetap jam 00 bangun. Oh, tetap sholat, menjalankan rangkaian ibadah ekstrim. Iya, mandi jam 00, terus sholat biasa, baca. Pakai pandan nggak? Pakai pandan nggak di sana?
Enggak, kan nggak ada pandang. Kenapa nggak bawa dari Majalengka? Enggak, biasa aja, udah mandi biasa. Iya. Alhamdulillah di sana tuh ya. Nah, waktu yang ini yang apa? Lucunya? Apa tuh? Saya tuh belum nyampe bandara. Itu padahal sepatu saya masih bagus ya, tapi jebol. Sepatu bagus, tiba-tiba jebol. Nggak bisa dipakai. Pas mau berangkat umroh. Masih di bandara, sebelum bandara itu. Lah saya bingung lagi. Aduh, ini gimana? Mau beli di mana? Sepatu. Sampai di bandara saya keliling-keliling cari toko sepatu itu, sendal atau apa yang nggak ada. Nggak ketemu. Saya masuk ke Alfa, lihat ada sendal Swallow. Ya udah saya jadi pakai sendal Swallow, beli sementara. itu di bandara. Iya. Sementara. Pas udah nyampe ke sana, tetap itu pakai sendal jepit saya. Di sana saya sampai malu gitu, orang lain pakai sepatu apa, saya pakai sendal jepit. Iya. Tapi tetaplah udahlah gitu. Udah mah umroh gratis pakai sendal jepit. Nah, di sana di Mekah itu saya yang lain tuh satu kamar tuh ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, saya sendiri. Sendirian? Satu kamar sendiri. Teman-temannya pada kemana emang? Ya nggak tahu, pokoknya yang lain mah ada yang 4 orang, ada yang 5 orang satu kamar. Saya sendiri satu kamar itu. Oh, mutawifnya mungkin kesian kali ya gara-gara pakai sendal jepit. Jadi leluasa banget, leluasa banget saya sendiri. Bukan berarti yang lain pada nggak mau nemenin kan gara-gara pakai sendal jepit kan? Oh iya. Nah, di sana banyak sekali saya, pokoknya alhamdulillah Allah itu baik sekali. Baik sekali, banyak yang nolong, banyak gimana lah pokoknya lah itu. Sampai di Madinah, ya udah nyampe di Madinah, itu ada yang ngasih sendal, ada yang ngasih sepatu. Siapa tuh? Orang sana, orang Indonesia tapi udah menetap di sana gitu ya. Tapi ibu kenal? Enggak. Hah? Saya nggak kenal, cuman kakak saya kenal gitu ya. Kakak saya kenal gitu, saya nggak kenal. Dia beliin sepatu sampai 2 pasang. 2 pasang? Baru itu. Alhamdulillah. Saya dikasih kurma, saya dikasih coklat, permen, pokoknya oleh-oleh semua saya dikasih. Pokoknya intinya mah itu perjalanan umroh full senyum ya. Betul. Iya. Kemudian kan di sana ada yang naik kereta gantung ya. Iya. Nah, kereta gondola. Nah, ya. Kan itu beli tiketnya aja lumayan ya. Lumayan. Ya. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 400.000 ya. Iya. Orang lain semua pada ikut. Saya enggak ikut. Lumayan kata saya itu sayang ya. Enggak, kata saya mending buat beli beras ya Bu ya. Saya nunggu di kafe aja gitu. Di kafe, iya. Nunggu di kafe sambil mau ngopi kata gitu. Saya beli kopi. Itu udah ada yang bayarin. Kopinya kalau beli di sini kan kalau itu dirupiahkan kan 70.000 ya. Kalau di sana tuh. Saya mau bayar, udah Bu, nggak usah katanya. Udah saya bayarin. Siapa itu yang bayarin? Ya orang lain. Kenal nggak kenal? Ya satu rombongan, tapi saya nggak begitu kenal gitu. Cuman satu rombongan gitu. Jadi ibu itu sekalian tuh, kan dia kesian gak naik gondola, saya bayarin aja dah gitu kali ya. Enggak, saya tuh nunggu di situ di kafe ya sambil minum kopi. Udah gitu, tiba-tiba kakak saya telepon. Katanya kan suka bilangnya Ate ya, saya. Ate katanya cepat kesini. Ada apa kata saya itu, kan orangnya udah pada ngantri tuh ya, yang udah beli tiket gitu, cepet kesini, ini ada tiket gratis lah. Ada tiket gratis gondola, kereta gantung. Iya, akhirnya ibu nyamperin. Akhirnya saya naik kereta gantung gratis. Udah lagi ngopi gratis, gondola gratis. Waduh, mode gratisan, alhamdulillah. Dan juga itu naik kereta cepat. Oh, kereta cepat. Mekah kan Madinah. 1,5 juta ya. Mekah Madinah. Iya, Mekah Madinah. Berapa jam tuh Bu? Berapa jam? Cuman 2 jam. Kalau naik bis sampai berjam-jam. 8 jam ya. Itu kalau naik kereta cepat cuma 2 jam.
itu kalau bayar itu 1,5 juta, dan alhamdulillah saya gratis juga. Wow, luar biasa ya, benar-benar modal dengkul. Gratisan jadi gitu. Oke, jadi ibu memang yakin sekali ya, ibu paksain untuk di sana aja, ibu tetap mainkan tuh ya, ibadah ekstrim, ya kan, luar biasa, bangun jam 00. Saya sholat biasa, terus ngaji. Oke, ada lagi Bu? Ya kalau yang receh-receh sih lumayan sih, ada aja gitu ya. Cuma ya udahlah segitu aja. Oke, jadi dari Agustus akhir 2023 sekarang Februari 2025. Terus saya berangkat tuh Februari 2024 berangkat umroh tuh. Ya, maksudnya sekarang kan 2025. Februari 2025. Ibu baru pertama kali datang ke sini, ya kan? Ibu sudah praktekin dulu ya. Walaupun ibu baru pertama kali, ibu yakin nggak hajat-hajat ibu ke depannya pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan? Pasti. Yakin nggak? Iya, yakin. Harus yakin ya, nggak ada jawaban lain gitu. Karena apapun yang terjadi, kalau kita sudah datang ke RDAY harus kabul terus gitu. Gitu. Yang terpenting ingat keluhnya Bapak Ibu. Ada juga tamu yang habis pulang dari RDAY tiba-tiba anugerah datang bertubi-tubi. Nah, ini keluhnya adalah kabul semakin dekat. Jangan kita ada bahasa, ya Allah kenapa saya pulang dari RDAY masalah datang bertubi-tubi. Jangan. Justru alhamdulillah makin deket nih, kabul nih, depan mata nih, cair habis ini nih, cair nih, lunas nih. Kayak gitu. Kalau kita ya Allah ngeluh ya kan, kata Allah malaikat pending. Harusnya udah mau kabul nih besok nih, atau mentok-mentok lusa nih, tapi dia ngeluh. Aduh, udah skip dulu ya, tahan nanti sampai dia pasrahin lagi. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pulang dari RDAY ada anugerah atau murka datang, makin dekat nih kabul, mau nyampe dikit lagi nih. Berbaik sangka. Jangan, aduh saya kapok dah, nggak mau ke RDAY lagi dah. Masa pulang dari sono inilah begini, itulah begitu. Aduh, jangan Pak. Bagaikan orang ujian. Kan anugerah itu sama dengan ujian. Habis ujian kan kelulusan, naik kelas. Kelulusan naik apa namanya, dari SMP ke SMA ya kan, dari SMA ke kuliah, naik jenjang gitu kan, naik tingkat gitu. Jadi jangan kayak gitu. Tapi kalau pulang dari sini kabul, alhamdulillah. Kalau belum kabul juga alhamdulillah, karena sesungguhnya memang ujian-ujian itu syaiton ya, ngetes doang nih. Setan tes dulu, siap Allah. Ya dia ngeluh Allah, malaikat pending. Nah ini nih pulang dari RDAY dikasih ujian lagi, tapi dia tetap alhamdulillah kabul. Berbaik sangka gitu, jangan berburuk sangka. Ini udah dari RDAY atau begitu mas, saya nggak usah ke RDAY, ya menyesali ya kan. Jangan Bapak Ibu ya, pokoknya cluenya apapun yang terjadi tetap kita syukuri ya. Itu jadi kalau misalkan inget aja, kalau ada sesuatu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang murka-murka, kabul depan mata nih, cair nih. Paling lambat hari ini, paling besok, paling telat nih besok nih, masuk nih uang. Gitu. Kalau kita ngeluh malah, aduh, kabulnya malah kabur. Allah dia ngeluh, ya udah, lu cabut deh sono ya kan. Geli gua orang kayak gini ya kan. Kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu tetaplah kita berbaik sangka ya. Oke, Bu siapa tadi? Bu Nia ya. Oke, terima kasih banyak Bu Nia. Tepuk tangan dulu buat Bu Nia dari Majalengka. Nih Bu, uang bibit ya kan. Luar biasa ya. Umroh modal dengkul. Ya, mantap sekali. Ada yang mau umroh modal dengkul? Nggak ada? Aduh, saya aja mau Pak. Ya kan? Ada lagi Bapak Ibu yang pengen testimoni? Ibu, coba Om. Boleh, tapi saya mau dengar dulu apa yang terkabul. Ibu kenapa nggak mau maju? Banyak enggak? Di sini aja nggak mau di-shoot. Ibu duduk dulu, nggak usah berdiri. Saya mau dengar dulu apa yang terkabul. Pertama. Iya, yang pertama saya. Deketin mic-nya.
Cek. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama? Ya, kemarin saya awal pertama kesini bulan September 2024 awal pertama kesini. Ya. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua. Oke. Saya hijab di bawah sama anak yatim. Waktu itu. September itu. Ya. Terus ngedengerin pencerahan dari Pak Haji. Poinnya dulu Bu, yang terkabul utang lunas apa utang nambah? Untuk soal hutang, tadinya diteror, alhamdulillah sekarang udah gak ada yang neror. Aman. Ada lagi? Saya waktu itu minta untuk dipercepat jadi PNS. Alhamdulillah. Kabul. Lagi menunggu SK. Ya, ada lagi? Masih banyak sih Pak. Aduh, kenapa Ibu nggak maju? Bu, bentar Bu, saya ada kantong kresek. Muka Ibu mau nggak dikresekin? Apa karung? Pakai karung? Tutup pakai karung. Ibu kenapa nggak mau maju? Maluan. Oh, takut ketahuan ya? Oh, dia ada di sana ternyata. Iya, nanti banyak teman-teman suka nonton juga kan. Apa? Teman-teman suka saya ceritain, saya suka kesini, saya suka cerita. Ibu dikira sesat? Ya? Dikira sesat? Enggak juga. Oh, enggak. Ya udah berarti sini maju. Biar kabul lagi. Gitu ya? Iya dong. Tahu terkenal. Hah? Kalau kenal, oh pantesan lo nggak ngasih tahu gua ke sono ya kan? Kemarin gua tanya-tanya lo nggak ngaku ya kan? Kabul diem-diem aja lo, sendiri aja lo, nggak ngajak-ngajak lo. Gua embat lo ntar. Sini Bu, maju Bu, nggak usah malu Bu, tenang Bu. Tenang Bu, kalau udah testimoni hajat terkabul, ini penonton soalnya banyak banget yang pengen jadi PNS ya, blow on ya kan, udah mau disuruh nyimak praktek, banyak nanya, nggak udah. Nih tiru cara Ibu ini, kenalkan dulu Bu, nama siapa, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarti dari Bekasi. Nama aslinya Anya Geraldine, tapi untuk malam ini berubah menjadi Winarti, takut ketahuan. Oke, jadi singkat cerita, Ibu tahu RDAY dari snack video. Oh, ada snack lagi kedua kali ya kan? Iya. Bulan September 2024. Nonton snack videonya itu dari awal tahun lah. Saya aktif ngikutin snack video tuh dari awal 2023 2024. Oh. Tapi kalau di TikTok jarang nongol untuk RDA ini, jarang nongol di TikTok saya. Wah, di snack video saya simpen sampai penuh di galeri tentang videonya Pak Haji. Iya. Dari mulai mandi pandan udah saya praktekin. Sama centong diceburin ke bak mandi tuh. Alhamdulillah ya, jadinya rezeki ada baik. Kata orang Bekasi lah, orang Bagen nanan ya kan. Kalau dulu berasa pernah kering banget gitu ya, sampai nggak punya uang 1000 pun. Tapi saya praktekin mandi pandan 9 lembar kan diikat simpul sama centong diceburin, itu ada aja datang. Ada baik. Ada aja datang di rezeki. Oke, ngomong-ngomong Ibu tinggal di Bekasi di mana? Di Jati Asih. Oh, Jati Asih, deket. Kalau ada baik itu biasanya orang-orang Narogong, Rawalumbu, sonoan dikit ya kan, Setu, Babakan ya kan. Oke, jadi Ibu tahu dari snack, lari ke YouTube, nyimak, praktek. Ya. Gitu kan langkahnya kan? Bener. Oke, tadi yang pertama ya, perkara utang. Iya, yang kedua praktek itu. Bentar, utangnya tadi Ibu ada berapa ratus triliun? Nggak banyak, ya masih jutaan ya. Oh, tapi pusing, suka diteror kan kayak gitu. Pusing ya. Utangnya ke bank apa ke orang apa ke pinjol? Bukan, kayak semacam leasing gitu. Oh iya, Leasing, oke. Jadi Ibu melakukan jurus apa tuh sampai akhirnya nggak dihubungin lagi? Sama suami main remes-remesan. Wah, ini nih yang gua nggak tahan ya kan. Aduh ya. Suami saya suka. Bentar, suami mana suami? Ikut gak? Ada. Yang mana? Suami saya sekarang ikut, yang pertama kemarin nggak ikut. Karena yang dia, pertama, emang ada berapa suaminya? Nggak, maksudnya kemarin yang pertama September. Oh, pas datang pertama kali. Saya datang. Saya nangkepnya suami yang pertama nggak ikut, hah? Berapa suaminya? Mana suaminya sih? Yang pertama saya ngajak tetangga ke Oh sini. itu, wah, Jeffrey Nicole guys, mengerikan. Oke. Terus ya sekarang ngajak suami karena suami ngerasa udah kesini, dia ngerasa oh iya yakin Ngerasa gitu ya. manfaatnya iya, juga banyak kali manfaatnya. ya. Oke.
Jadi tadi terkait tentang utang, Ibu main remes-remesan. Iya. Apa kata Pak Haji? Nurut aja. Iya, saya praktekin semua. Yang Awalnya kaget nggak sih tahu RDAY kok begini amat gitu? lucu, saya ketawa mulu. Kan nih kalau orang Bekasi yang kayak gini dibilang lucu, ya kan? Kalau orang Brazil, oh nggak salah. Udah anggap lucu aja, humor gitu kan, guyon-guyon. Lucu, bener. Suami bingung nggak? Tiba-tiba bininya, ngapa nih bini gua? Gitu nggak? Iya, aneh, apaan sih Bu? Gitu, Pak. Gitu. Aneh, kan jadi kesannya apa ya? Ya. Itu begitu deh. Tapi memang karena saya praktekin, alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah nggak pernah diteror lagi gitu. Nah Bu, jadi begini Bu, Pak Haji nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, ikutin dulu aja, nggak usah apa iya bisa lunas gara-gara remes-remes ya kan? Udah kerjain dulu ya kan? Nanti kan remes-remes bercanda-bercanda sama suami, endingnya kan, bah paham dah ya kan? Jadinya tuh malaikat laporan ke Allah, Allah itu pasangan suami istri yang dari Bekasi tuh, yang dari Jati Asih, lagi bahagia-bahagianya tuh, dia punya hajat nggak? Ada katanya kalau nggak salah ada utang dah, tapi dia nggak bilang utang lunas, dia cuma bilangnya biar nggak diteror doang. Ya udah, jangan diteror lagi tuh, suruh yang neror-neror tuh pusing nyarinya ya kan? Makanya ngucapnya harus lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya, harus Punya gitu ya. utang jangan, aduh capek gue diteror, gimana caranya ya biar nggak diteror terus. Tetap aja nggak lunas-lunas. Teror mah enggak, udah stop ya kan, tapi nggak lunas-lunas. Kalau bisa jangan diteror lagi, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Gitu yang lengkap doanya, ucapannya. Ntar dirubah lagi deh doanya. Ya, diedit ya, Bapak Ibu ya, yang lengkap ya. Apalagi kayak nyari jodoh, harus sampai ujung ya kan. Nah, singkat cerita, yang pertama tadi nggak diteror. Kedua tentang PNS. PNS, betul ya. Oke, jadi dari kapan daftarnya? Saya itu semenjak dari sini loh. Jadi langsung berita di kantor, cet ada info. Kita ada penerimaan. September saya ke sini. September. Nah, dari bulan setelah dari sini saya ngerasainnya. Langsung di bulan Oktober itu kita diinformasiin di kantor. Kita suruh nyiapin berkas, suruh nyiapin dan segala macam pendaftaran. Sampai endingnya tinggal terima SK di bulan Maret besok. Oke. Gitu. Apa yang dilakukan? Ilmu kearifan lokal ada nggak yang dimainkan? Saya kearifan lokal selain itu ya berdoa aja ya, senyum sebanyak 41 kali. Mau tidur sama bangun tidur, kata Pak Haji, kalau kakinya belum turun ke lantai, jangan ini dulu, senyum dulu 41 sama celana dalam yang dipakai diusap ke wajah. Ngucapnya apa pas lagi ngusap? Banyak pokoknya doanya. Salah satunya Biar dimudahkan jadi PNS. Terus biar kata Pak Haji tuh yang saya dengar di itu ya, biar orang yang lihat ngasih duit, yang mandang kita ngasih duit. Nah, ucapan adalah doa. Ya, kalau kita ngucapnya yang ngelihat pengen mukulin, yang lihat pengen mukulin. Nah, ntar kalau ngelihat kita bawaannya pengen mukul ya kan, gitu. Harus yang bagus-bagus ngucapnya ya. Terima, diterima PNS, diterima gitu ya. Nah, jadi tentang ilmu kearifan lokal Bapak Ibu ya, itu kan sifatnya gimmick-gimmick ya. Mau dilakukan boleh, enggak masalah. Hanya sebatas pembangun keyakinan ya. Nah, terus kalau tentang sedekah apa kabar? Sedekah saya subuh rutin ya. Transfer belum, pengen banget sih ya, cuman rezekinya belum. Terus sedekah subuhnya gimana metodenya, teknisnya? Di laci, di kotak. Dikumpulin. Iya, misalnya saya punya 2.000 ya ceplosin 2.000 berdoa. Di situ semua hajat saya doain. Saya bilang ya itu rutin, alhamdulillah, mau 2.000 mau 1.000 di kotak. Itu kotak khusus untuk sedekah subuh. Berarti dari awal praktekin ilmu RDAY, dari awal datang bulan September belum sama sekali pernah sedekah ke sini? Belum, sedekah hijab aja. Oh, hijab aja sama baru hijab aja. Untuk sedekah subuh belum pernah transfer, Jumat Barokah apalagi. Belum. Tuh, segitu aja terkabul karena yakin ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan ibadah, udah sedekah, yakinnya harus tingkat dewa ya. Karena
baru datang sekali aja udah banyak yang terkabul, apalagi berkali-kali gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau udah kita semua mainkan, pasrahkan sama Allah. Oke, jadi sekarang tinggal menunggu SK. SK alhamdulillah. Ya, tapi kalau SK-nya sudah turun, jangan coba-coba di sekolahin ya. Apa justru itu yang pengen saya sekolahin ya kan? Justru itu, ini mau curhat lagi nih, masih ada hajat lagi saya. Oh, Iya, kalau yang satu udah terkabul, saya pengen ada hajat lagi. Ya, pokoknya kerjain Iya. satu persatu ya. Iya. Ini kabul, lanjut berikutnya. Yang berikutnya kabul, terus gitu. Oke? Itu aja. Atau ada lagi yang kecil-kecil atau apa yang masih Untuk diingat-ingat? hajatnya disebut di sini? Yang terkabul? Enggak, yang belum. Oh, jangan Dalam kalau waktu itu. dekat. Oh, tes dulu ya. Ya iya dong. Kalau Iya itu kan nanti ke Pak Haji urusannya. Atau nyimak aja di YouTube. Apa nih hajat saya? Oh, hajat saya A. Nyimak di YouTube. Nanti kan ada tuh orang tamu-tamu yang cerita dia pengen apa, arahannya seperti apa. Atau mungkin hajat tersebut sudah terkabul. Oh, dia melakukan ini. Ikutin aja. Siapa? Gitu. Oke. Iya. Ada lagi nggak yang terkabul? Yang kecil-kecil atau apapun lah gitu. Belum sih ya. Tentang suami ada sesuatu yang akhirnya jadi nah. Kalau dia mau bager-bager aja ya, alhamdulillah. Bager-bager aja, Oh, alhamdulillah. bager-bager aja alhamdulillah. Tapi satu frekuensi ya. Iya. Awalnya Ya memang Kurang? aneh Belum? gitu, apaan gitu. Tapi setelah banyak perubahan, iya. Ya udah saya bilang nanti kita ikut aja ke sana, kata saya gitu. Iya. Karena beliau juga kayaknya ada hajat gitu. Oh. Nanti makanya pengen hijab juga ke anaknya. Ya, pokoknya bagi Bapak Ibu kalau bisa satu frekuensi itu jauh lebih enak. Tapi kalau belum satu frekuensi nggak masalah, kan ada ilmu kearifan lokal, jurus paling manjur, paham dah ya kan harus diapain tuh pasangan kita ya, bisa dicolek, bisa diaduk ya, macem-macem lah, ikutin aja langkahnya ya, mainkan semua ya, gitu. Oke. Bu siapa tadi namanya? Bu Enarti. Oh iya, Anya Geraldine ya, saya lupa ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Aduh, Enarti. alhamdulillah dapat uang Dapat duit, Soekarno berkah, Hatta. berkah. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Centong dapat nggak? Hah? Oh dapat, tenang. Nanti centong dibagikan di akhir acara ya. Alhamdulillah, makasih Stok banyak. banyak, tenang. Stok Sukses banyak. terus RDAY, Oke, semuanya amin. sehat, Pak Haji sehat, Amin. dan karyawan sehat semua. Amin. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Begini ya kan. Sedekah aja cuman datang bulan September itu pun ikut ijab. Belum TF ke sini sedekah subuh. Belum Jumat barokah. Apalagi kalau udah sedekah subuh Jumat barokah, makin wow ya. Makanya kalau hajat ke RDAY itu jangan yang kecil-kecil, jangan recehan, yang gila-gila gitu. Tapi ibadah dan sedekahnya juga harus gila, sepadan ya. Tapi kalau mau tes dulu, cek ombak dulu, bener nggak sih ini ilmu katanya bisa dipraktekkan tanpa datang dulu ke sana, silakan. Yang penting kuncinya harus yakin ya. Jadi buat para penonton YouTube nih, udah jangan banyak mikir tapi banyak nyimak, jangan banyak nanya tapi banyak praktek. Habis praktek pasrahin sama Allah hasilnya, nanti bisa umroh modal dengkul ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau testimoni? Nggak ada? Kalau nggak ada saya mau testimoni nih. Ada? Promo lagi Pak. Promo? Walah, bagus. Kadia kasep. Mana karungnya tadi? Dikarungin aja Pak Agus. Oke, Bapak Ibu. Sini Pak Agus. Om, jangan disut Om, bahaya nanti ibu. Shootnya ke saya aja Om, ke saya setengah badan ya. Sini Pak Agus, sini. Tenang, nggak bakal kena, tenang. Kita jauhan dikit ya. Coba Pak Agus mau promosi apa? Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bentar, saya topinya bawa diginin dulu biar sama. Bah, ya Ini kan? dingin Mas, gundul. Gundul. Coba buka dulu. Gundul. Coba dibuka dikit. Wow. Oke, Pak Agus, mau promosi apa? Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus, saya dari Jogja. Dan bagi Bapak atau Ibu
ada saudara, teman dan rekan-rekan barangkali ada, tapi semoga tidak ya, ada yang mempunyai gangguan ataupun cedera tulang untuk pertulangan istilahnya, silahkan datang ke RDAY. Di sini kita buka praktek untuk pengobatan, perawatan dan terapi masalah tulang, mulai patah, pecah, remuk, geser, mau kesleo, salah urat, saraf kejepit, insya Allah bisa kita tangani. Oke Pak Agus, itu bagi tamu-tamu yang jaraknya mungkin, maksudnya kondisinya memungkinkan untuk datang ke RDAY. Iya. Kira-kira bisa nggak kalau Pak Agus dipanggil? Misalkan daerah Jakarta, dia saking parahnya nggak bisa ke sini, Bapak dijemput atau Bapak ntar diongkosin buat PP, kira-kira bisa nggak? Kita lihat tadinya aja, Mas. Lihat hilal, ya, lihat sikon. Karena Mas, untuk penanganan itu kan misalnya ada kasus patah kaki kaki, rata-rata kaki lah. Kalau tangan kan masih bisa jalan. Kaki atau tulang belakang. Nah itu kita nggak bisa memastikan bisa datang karena kan kita harus menyiapkan sesuatunya itu harus di tempat gitu. Oh, di tempat Pak Agus. Nah, terus itu juga harus membutuhkan perawatan. Nah kita nanti untuk perawatan sampai tuntasnya istilahnya sampai bisa jalan itu kan nggak cukup sehari 2 hari. Oh, berarti kalau misalkan ada yang sakit mau dirawat sama Pak Agus, dibantu lah ya ibaratnya untuk diurut dan lain sebagainya. Itu harus datang ke sini, nanti bisa nginep. Bisa nginep sampai tuntas. Iya. Oh gitu. Kalau patah kaki misalkan kaki bawah ya, kaki bawah itu lutut ke bawah, lutut, paha itu paling lama paha, Mas. Paling lama? Paha itu antara 25 sampai 30 hari insya Allah jalan. Yang penting rutin. Oke. Kalau misalkan patah hati bisa nggak Pak Agus? Patah hati nanti tanyanya Pak Haji aja. Oh, tanya Pak Haji. Iya. Oke, jadi yang berminat Pak Agus ya, ini buat para menonton YouTube ya, silakan Bapak Ibu yang ada di aula juga kalau pengen disimpan nomornya dihubungi di nomor 08, lupa lagi nomornya. Karena Mas, kadung nomor yang di-share sama Pak Haji itu yang nomor ini gitu. Beli nomor cantik lah, yang 0808080808. Bisa hubungi ke nomor 087. Bentar. Catat ya Bapak Ibu, 087 839 tahan 839 136 894 ya. Jadi sekali lagi nomor istri Mas, karena dulu kan kemarin itu kan pas mau di sini kan istri datang duluan, terus saya nyusul sama Pak Haji, nomor yang kadung di share yang ini udah sekalian langsung aja. Iya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya jasa ahli urut khusus patah tulang, saraf kejepit, apa lagi? Ya, patah tulang, keseleo, salah urat, ya kan. Tapi untuk catatan kalau patah ya, kalau kasus patah itu jangan sampai lebih 2 minggu. Sebelum 2 minggu segera ditangani kalau patah loh ya. Terus kalau geser tulang misalnya sikut ini ya kalau bahasa dokternya dislokasi. Ya kalau kita orang awam ya geser gitu aja lah. Itu lambat-lambatnya ya 1 minggu itu nanti insya Allah pulihnya, karena efeknya ke pulihnya nanti. Pulihnya bisa ya paling enggak 100%, paling tidak kan 90. Kalau kita mau 100% ya nggak bisa, yang bikin siapa, yang benerin siapa kan gitu. Tapi nggak ada nutup kemungkinan bisa pulih 100% insya Allah pulih. Seperti sedia kala. Gitu ya. Asal nggak terlambat Mas. Jadi karena di persendian itu
apa namanya, perkembangan kan, pertumbuhan itu cepet, dia cepet kenceng. Kalau dia udah kenceng, kalau udah kaku gini, ya wes kaku. Gini ya gini terus, ini gini terus. Kayak kemarin ada tamunya Pak Haji juga, orang Sentul. Yang kita benerin di kamar situ, di ruang privat. Itu dulu voli. Nah, terus dipijit, yang mijit katanya malah tukang beca. Tukang beca? Iya, Bu Yuli itu. Bu Yuli itu. Nah, itu ditekuk gini nggak bisa, gini nggak bisa. Jadi dia kalau nekuk cuma segini tok. Nggak bisa mentok. Nggak bisa mentok. Terus setelah diurut sama dia maunya, Pak Agus, dia maunya normal lagi. Ya udah nggak apa-apa, sakit dikit nggak apa-apa, kita tahan. Ya udah, agak maksa. Teriak nggak tuh? Ya berasa ya. Kalau nggak di dalam sana mungkin kemarin udah teriak-teriak lah. Agak maksa. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Mulai membaik. Udah bisa. Oke. Jadi sekali lagi yang pengen dipijit apa diurut ya bahasanya sih? Ya diurut, dibenerin lah. Dibenerin lah, pokoknya diservis gitu, diservis tulangnya ya kan. Hubungi ke nomor 087. Entar. Lupa lagi 087 839 ya 136 894. Sip, tepuk tangan buat Pak Agus ya. Disimpan ya Bapak Ibu, jika dibutuhkan silakan dihubungi nomor tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ada yang mau testimoni lagi? Ibu mau testimoni? Bisa. Hah? Jangan disut. Waduh, kalau nggak disut berarti uang bimbitnya bagi 2. Gimana? Nggak apa Om, kasih aja Om. Spesial. Jauh dari Ambon soalnya. Asli tuh Pak, orang Ambon Pak. Ambon Manise. Sebentar Pak, sebelum Ibu testimoni, saya mau tanya. Ibu kan dari Ambon. Ya, aku berdiri apa duduk aja? Hah? Berdiri apa duduk? Berdiri dong, ya kan? Saya mau tanya Bu, kenapa orang Ambon kalau balap lari sama orang Jawa pasti selalu menang orang Ambon? Mau sehebat apapun orang Jawa latihan setiap hari, tapi yang menang selalu orang Ambon. Kenapa? Orang Ambon makanya papeda. Papeda? Ya, Sagu. biasanya larinya di pasir-pasir. Di pasir-pasir. Oh, latihannya. Latihannya di salah, pasir-pasir. bukan itu jawabannya. Bapak ada yang tahu? Apa? Hitungnya cepet. Gimana ngitungnya? 1, 2, 3. Oh, betul sekali. Jadi kalau orang Ambon itu begitu siap bersedia. Kalau orang Jawa kan siji, loro, telu, baru dia lari slow motion ya kan. Tapi kalau orang Ambon siap bersedia, siap kakak, siap juri, siap, 1, 2, 3. Wah, dia udah ngacir ya kan. Gak lucu ya. Ya pokoknya begitu dah. Oke, Ibu, nggak usah disebut namanya siapa, sebut saja Mawar ya, karena Ibu kan katanya nggak mau di shoot ya. Asal udah jelas dari Ambon, tapi aslinya Jowo. Oh iya. Jowo nih Saya piro? asli Jawa Timur. Jowo nih piro? Bapak dari Ponorogo. Oh. Ibu dari Malang. Ponorogo berarti wah, satu spesies nih sama Makcik Diana yang dari Malaysia. Sama-sama warga Ponorogo. Oke, jadi Mbak Mawar, Bu Mawar apa Mbak nih? Kayaknya masih gadis nih. Bau-baunya kayaknya 17 ya. Jadi Mbak, apa yang terkabul setelah praktekin ilmu RDAY? Alhamdulillah. Yang pertama, saya kenal RDAY itu dari tahun 2024. Oke. Saya ini yang kedua kali kesini. Datang ke sini. Iya. Yang pertama kapan? Yang pertama bulan Juni 2024. Juni. Oh, ya, oke. Iya. Ini yang kedua. Iya. Nah, apa yang terkabul? Yang terkabul banyak. Salah satunya yang paling aduhai. Iya. Yang paling aduhai menurut saya itu, saya yang tadinya itu dosen biasa, ya. Terus kemudian saya mempraktekkan ilmu RDAY
lalu diangkat jadi orang nomor 2 di fakultas. Di kampus tersebut? Iya. Wow, tepuk tangan luar biasa. Iya. Dari dosen biasa menjadi dosen luar biasa apa spesial? Spesial. Oh, spesial. Iya, oke. Di kampus di Ambon. Iya, salah satu kampus swasta. Ya udah, sebut saja kampus Anu, ya kan? Kampus Anu. Ya. Iya, benar. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua banyak sih, Mas. Iya, apa banyaknya? Gimana ini mau testimoni masa banyak? Yang Salah satunya. kedua, itu tadinya kan aku tuh nggak pernah dianggap di sana ya. Di mana Terus di kampus itu gitu, maksudnya nggak pernah dianggap. Awalnya. Gitu. Iya, awalnya nggak pernah dianggap. Terus kemudian setelah saya mempraktekkan ilmu RDAY itu, setiap ada kegiatan itu beberapa kali itu saya selalu panitia. Dilibatkan Iya, menjadi ketua panitia. panitianya. Saya ketua panitia. Ketua panitia Iya, yang saya awalnya ketua nggak panitia. dianggap. Iya, nggak Pertanyaannya, nggak pernah direkrut sama sekali. awalnya. Iya. Setelah praktekin malah diangkat jadi ketua. Ketua terus. Apa yang ibu praktekin ilmu RDAY? Sesuai arahan Pak Haji, yang pertama itu Ibadah ekstrim. iya, ibadah ekstrim yang saya lakukan. Oke. Untuk sedekah juga, Sedekah? saya sedekah namun belum sedekah ekstrim itu belum. Untuk Tapi rutin. iya, rutin. Apa masih bolong-bolong? Rutin, insya Allah Rutin. rutin. Iya, Istiqomah. rutin. Istiqomah insya Allah. Ke RDAY? Iya, terus iya. Oke. Yang pertama itu sedekah subuhnya baru 10.000, yang sekarang baru rutin 20.000. Oh, Iya, naik 20 level iya. 20 ceng ya kan. Iya. Nah, Terus kemudian sedekah potong sapi juga saya transfer saja. pernah. Iya. Oke. Nah, apakah ada ilmu kearifan lokal yang dimainkan? Iya, selalu. Apa tuh? Lagi. Iya. Colek. Kok ibu yang nyaut sih? Iya. Colek. Iya. Wah, ibu nebak apa asal jeplak? Apa jangan udah pernah curhat nih ya kan? Yang pertama perkara colak-colek. Colek-colek. Apa yang dicolek? Sambel. Oke, itu mau meraktekin apa tuh untuk jurus ngapain tuh? Setiap ada punya hajat gitu ya. Kalau aku kan memang di sana itu jarang karena teman-teman itu jarang salaman kayak gitu. Jadi ya paling teraup di wajah aja. Nyolek ke wajah? Iya. Oke. Itu pas lagi nyolek tuh ngomong apa tuh, ngucap-ngucap apa? Ya, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali. Atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala serta karomah aminnya anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Iya. Kemudian apa yang aku hajatkan itu terkabul kayak gitu. Oh, apa yang menjadi gitu. hajatku gitu. Pernah juga aku ngobatin mahasiswaku. Apa? Ngobatin. Sakit apa emang? Ngobatin sakit gigi pernah, terus Sakit kemudian gigi mahasiswa apa mahasiswi? mahasiswi. Kalau mahasiswa kayaknya saya Mahasiswi. mau jadi Mahasiswi. mahasiswa lagi. Oke, Ada pernah mahasiswaku, ada mahasiswa cowok. diobatin. Enggak tak colek, enggak, cuma tak kasih minuman tapi menuanya colek. Hasil colekan, tapi sembuh gak dia? Iya, sembuh. Sembuh? Alhamdulillah, iya. Wow. Alhamdulillah. Manjur sekali. Alhamdulillah ya, yang luar biasa. tadinya dia itu bandel, enggak mau ke kampus, apa kerjanya cuma demo, nurut dia. Udah nggak pernah demo lagi. Iya. Jadi rajin ke kampus. Rajin ke kampus. Gara-gara minum air sesajen tadi tuh. Bener. Wih, manjur juga ya, Bu dosen baik sekali ini, luar biasa ya. Mahasiswa-mahasiswinya, lu minum tuh air racun ya kan. Langsung mok. Kalau musim durian itu ya, Hah? hampir setiap hari itu dikasih durian. Ah, nggak usah cerita lah ya Durian kan. banyak-banyak itu Lu yang dikasih. ngerasain, gue yang mupeng. Terus, Oke, ada lagi ya, Bu? Ada, iya. Apa? Ada. Yang waktu saya berangkat tanggal 24 ya. Ke RDAY. Iya. Hmm. Itu kan saya terbang
terbang dengan pesawat ya, itu kan harusnya itu bagasinya itu 15 kilo. Nah, katanya. ini Pak, saya tahu ceritanya Pak, ya. Ibu ini Pak bawa koper, Kopernya gede banget. biji, gede-gede dan berat banget. Sangat berat. Kok Sangat Mas berat. Regi tahu saya yang jemput ke Karena Mas bandara? Regi yang jemput di bandara. Terus dia sewa kamar tuh di atas tuh, di sono tuh di apartemen hotel bintang 7. Itu kan naik tangga ya Pak. Wah, saya badan boleh kecil Pak, tapi powernya boleh dites Pak. Alhamdulillah, terima Itu kasih Mas Regi. 2 koper itu yang satu berapa kilo? Dua-dua itu pokoknya di atas 30 lah. Total duanya tuh Pak. Kiri kanan saya angkut ya kan, tak tok sampai atas saya. Napasnya napas garpit ya kan. Alhamdulillah Luar biasa. itu sebelum berangkat ya Bapak Ibu, saya niatkan memang saya pakai apa lap CD yang 9 hari nggak pakai, yang 9 hari nggak ganti, gitu kan? Iya, Tetapi iya. enggak lah karena jamu terus itu nggak bau, gitu kan? Itu ya pertama. Mantranya dulu, mantranya itu ya, Apa tuh? mantranya itu ucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah 9 kali, terus kemudian atas izin dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala serta wasilah dan karomah aminnya anak yatim RDI kandang Mbak pimpinan Bapak Haji Dwi Santo bin Suwondo, aku bilang ini enggak kena Over bagasi. over bagasi. Nah, alhamdulillah benar Bapak Ibu. Yang seharusnya itu barangkali bisa 1 juta lebih untuk tambahan barangnya itu. Alhamdulillah itu enggak. Oh, itu petugas apa tuh? Petugas yang check in counter ya biasanya kan, dia begitu nempelin, dia mungkin udah pusing kali ya. Udahlah langsung masuk. Kayaknya itu. Daripada dia mabok di tempat ya kan. Enggak kena, biasanya kan itu udah pasti itu kena. Iya. Memang berat saya banget niatkan emang. enggak Lolos tuh. gitu. Lolos, serius Alhamdulillah. lolos. Ada lagi Bu? Kemarin itu yang pas hari Jumat Kenapa itu hari Jumat? saya ijab di bawah di masjid ya. Begitu saya masih di situ, masih berdiri di situ. Saya sementara ijab notif bunyi. Notif apa tuh? Ada klenting gitu kan. M-Transfer Alhamdulillah, bukan? iya. M-Transfer. Ada M-Transfer. Masuk ya, dana alhamdulillah. sebesar berapa triliun? 2 triliun. Wih, tepuk tangan luar biasa ya. Alhamdulillah. Kobul ya. Alhamdulillah kabul. Nah, itu dia saking yakinnya. Jadi si ibu ini ya kebetulan dia lagi ngungsi ke sini. Sewa di lagi siapa ngungsi. tuh? Sewa di Hotel Bintang 7 1 bulan ya. Gitu, luar biasa. Jadi ada rencana mau perpanjangan pengungsian apa gimana nih? Insya Allah perpanjangan. Insya Allah, aduh, ini kalau udah Karena insya Allah saya perpanjangan. izinnya itu kemarin selepas Lebaran baru saya kembali. Oh, selepas Lebaran baru kembali ya. Saya kasih kuliah online juga. Dan Kuliah. alhamdulillah Oh, iya. izinnya sebelum izin itu saya pakai kearifan lokal juga Bapak. Nah, kearifan lokal apa nih? Biar izin di ACC langsung sama atasan atau sama bos atau sama siapapun lah. Ya jujur saja saya remes-remes untuk salaman. Setelah itu saya izin Waduh. tanpa AIUEO, kemudian ya sudah berangkat saja, nanti surat izinnya menyusul. Waduh, enaknya Serius ya kan? ini. Jadi remes 9 kali. Jadi lebih 3 bulan nanti saya berada di daerah Jawa. Lepas Oke. Lebaran saya baru kembali. Ini baru testimoni di bulan Februari ya, karena bakal 3 bulan ya kan. Pasti tiap kali ini testimoni lagi. Karena Amin. kalau udah terkabul, ibaratnya udah pecah telur ya, terus ngekor. Amin, Ya, amin, amin. ada aja. Tapi emang rata-rata Bapak Ibu awal-awal tuh kan apa ya, kita mungkin ngerasa lemot ya. Kok lemot amat nih hajat gue ya. Sebenarnya bukan lemot, Bapak Ibu kurang sabar aja gitu. Udah mah ibadahnya kendor tapi pengen cepet nyampe nya. Cuma ada satu yang nggak terkabul Mas. Apa tuh? Waktu saya tes ini ya, apa namanya, tes beasiswa Bapak Ibu. Saya sudah untuk S3, saya ambil dokter ya. Oh sekarang Itu di S2. Udayana.
sekarang baru S2 ya. Ya. Saya ambil program doktor itu saya sudah lolos, memang lolos. Dan tesnya kan 3 kali tes, ya. Tes pertama sudah lolos, tes kedua lolos, sisa tes terakhir ini karena saya terlalu berharap. Jujur saya terlalu berharap. Nah itu makanya disarankan oleh Bapak Haji untuk Bapak Ibu jangan terlalu berharap. Contohnya saya sudah yakin bahwa saya lolos gitu. Akhirnya saya sudah beberapa barang kan sudah saya jual gitu. Saya sudah mau berangkat gitu. Udah ya, Nggak taunya iya. Itu padahal itu ya hanya kesalahan kecil kayaknya. Itu tiba-tiba laptopku itu nggak hang. Iya, ngehang. Jadi wajahku nggak nampak. Nah, di situ aku gugur. Waktu apa namanya? Wawancara saya gugur. Iya. Ya itu terlalu berharap. Harapnya tinggi banget itu. Nah, Makanya jadi jangan Bapak pernah Ibu berharap. terkait dengan ibu ini berharap bahasanya ya. Sangat. Jadi kan sangat kalau di berharap. RDI itu gimana caranya biar kita nggak berharap? Kan Pak Haji selalu bilang pasti. Nah terus gini Bapak Ibu, jangan ada bahasa kok saya nggak terkabul ya. Bisa aja apa yang kita inginkan bukan yang terbaik menurut Allah ya, bisa aja gitu. Tetaplah berbaik sangka sama Allah. Bapak pengennya Apanja, Allah pengen kasih mercy, tapi dikasih dulu nih Aila atau Agia. Kan saya pengennya Apanja, kok dapatnya Aila Agia ya, lemes ya kan, berburuk sangka. Padahal kalau Bapak nggak apa-apa walaupun Aila Agia, tetap alhamdulillah. Nanti datang tuh mersinya. Ini dikasih Aila Agia ngeluh, lemes, berburuk sangka. Padahal saya udah sedekah gede loh, kok malah dikasihnya Aila doang sama Allah. Udahlah nggak mau lagi dah ke RDI, bagus ya kan. Padahal kalau Bapak syukuri dulu si Aila atau Agia tadi itu, alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting tetap gak kehujanan. Syukurin dulu Pak, mercy datang depan mata. Ini kagak, mentang-mentang jangan bilang belum terkabul ya, karena kata-kata belum terkabul akan selamanya belum terkabul, belum. Juga jangan bilang kok saya tidak terkabul ya, pasti terkabul gitu. Ingatlah omongan Pak Haji, tiap hari Pak Haji ngomong pasti bos, lupa lagi, yang ada insya Allah, mudah-mudahan, semoga. Jadi tetap kuncinya harus tetap berbaik sangka sama Allah apapun yang Allah berikan saat ini ya. Syukuri dulu gitu, karena pasti Pak, tenang aja Pak. Jadi ada lagi Bu yang terkabul? Ada Mas Rigi. Apa? Saya kan suka nyentongin duit, uang bibit ya dari Pak Haji. Yang pertama kan dapat ya saya 3 lembar, 1 set. Iya. Saya centongin terus pas ya. Besok paginya itu ada beberapa kali tuh. Di sini apa pas di sono? Oh, masih di sana. Oke. Kalau yang terakhir tadi itu yang Jumat kemarin, iya kemarin itu, yang waktu masih di sana itu ya ada seseorang, aku nggak mau sebut ya. Ya sebut saja Rocky. Ya itu tiba-tiba ngasih duit. Tiba-tiba. Iya, ngasih duit. Setelah nyentongin. Iya, besok saat paginya nyentongin tuh gimana cara nyentonginnya? Saya ngikutin Haji Maroko. Iya, benar. Saya ngikutin Haji Maroko itu. Jadi Haji Maroko itu pakar spesialis pemain centong gitu, ya, senior itu. Dari sini. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berkat itu sudah karomah. pasti itu Mas Regi. Coba kita tes itu ya. merupakan apa ya? Apa, Bu? Mantranya kayak gitu kan. Jadi itu selalu setiap kali mau apapun yang akan kita kerjakan pasti. Jadi Ibu pakai uang bibit yang dari Pak Haji? Iya. Nyentonginnya apa waktu itu? Ganteng, cantik. Iya. Ganteng datang ya buat temen-temennya. Iya, bawa temen-temennya. Ya kan, sambil kalau aku bilang sejuta kali lipat kayak gitu. Masuk ke rekening, KTM, ke dompet. Ke kamar saya kayak gitu kan, masuk ke kamar, ke lemari,
kayak Oh, gitu. ke baju ya kan. Baju, Ucapin aja dah Bapak. koper kayak gitu kan semua Datang. pokoknya aku sebut. Alhamdulillah itu ke kamar, beneran ke kamar. Ke kamar uangnya. Kamar iya, bener. Bentar. Nyata ini nyata. Pertanyaan itu uang Uangnya masih siapa? baru-baru, beneran. Bu, Baru uang ambil siapa nyasar ke kamar? Ya, Uang- cewek. Maksudnya cewek nganter. Oh, ada Kok- cewek iya. datang ngantar Iya. uang ke kamar. Iya, bener. Maksudnya itu kok sesuai dengan apa yang aku minta gitu loh. Datang masuk di kamarku kayak gitu kan. Tiba-tiba kok masuk gitu. Waduh, nasib baik perempuan, kalau laki-laki bahaya. Itu berkali-kali. Oke, Berkali-kali, berkali-kali. Iya. Tapi orang yang beda dong. Beda, Oh, iya, orang kalau yang orang berbeda. sama bahaya. Orang yang berbeda. Iya, Orang iya, yang iya. berbeda. Ada lagi? Alhamdulillah. Udah aja Mas, dulu, ah. tanya. Iya, bener. Kalau kebanyakan Banyak, tapi kesian yang lain nih, soalnya yang lainnya lain. masih mau ini ya. Ya, Banyak. berbagi ya, kita Ini kasih yang banyak. lain ya Ya. kesempatan. Oke. Karena ilmunya Berhubung ibu sudah Pak punya Haji. uang bibit, ini uang bibitnya saya sita, oke? Wih, dia manyun ya kan? Oke, kita serahkan. Tepuk tangan dulu buat Ibu Mawar. Alhamdulillah. Bahaya sekali ya. Ilmu RDAY ini emang kalau benar-benar dikerjain, dijalanin, ditekunin, pusing Pak yang lain. Termasuk saya pusing Pak. Saya ini korban ilmu RDAY Pak. Kenapa saya bilang korban ilmu RDAY? Saya biasanya kalau punya duit hitung-hitungan sama istri. Diem-diem bini saya hobinya bikinin kopi. Saya nggak pernah minta, tahu-tahu kopi datang. Kan saya seneng ya kan. Wah, alhamdulillah bini gue mulai inisiatif. Nggak taunya, tahu dong ngapain bini saya di dapur? Zelep ya kan. Duitnya ke gua semua, itu bener Pak. Saya heran sama diri saya sendiri, kok gua ada uang berapa gua kasih aja ke bini gua, biarin dah gua megang cepek, megang gocap, tapi ada berapapun lempar. Terus saya biasa nih, namanya satu guru satu ilmu kan, kamu jujur ya kan, apa air minum diracik, apa kopi, atau apa nih, apa nasi, apa gimana nih? Kopi katanya. Pantas aja lo rajin bener bikinin gua kopi ya kan. Biasanya kan saya kalau apa jarang minta bikinin gitu Pak, suka bikin sendiri gitu kan, mandiri lah gitu. Kalaupun minta tolong tuh jarang-jarang gitu kan. Ini bini saya udah tiba-tiba nyodorin kopi, seneng bener saya. Tapi habis itu saya kayak orang blow on, kok saya ngasih duit mulu. Itu Pak resikonya kalau satu guru satu ilmu Pak. Tapi nggak apa-apa, jadikan istri kita pesugihan ya kan, kata Pak Haji ada jurusnya ya, dia lagi tidur kita remes, balik lagi aduh. Tapi jangan Pak, jangan disuruh balik lagi Pak. Kesempatan untuk kita memuliakan istri, biarin dia bahagia ya kan, dia belanja. Kalau bisa gini Pak, nih gue kasih duit 1 juta, awas kalau nggak habis gue tambahin lagi loh, gitu Pak caranya ya kan. Ini kagak, buset dah, udah habis aja lo ya kan. Nih 10 juta, kalau nggak habis gue tambahin lo ya kan. Papa uangnya belum habis, tambahin lagi, gitu caranya Pak. Oke, Ibu Bapak ada yang mau testimoni lagi? Bapak? Kedua kali karena nggak ada Pak Haji. Hah? Karena nggak ada Pak Haji. Maksudnya yang itu kedua kali saya ke kemari boleh karena memang hati saya pinggir Pak. Bapak mau testimoni? Coba saya mau dengar dulu apa yang terkabul. Gak apa-apa Pak, gak disut dah, cincai dah ya kan. Pertama yang terkabul apa? Nggak perlu nama, nggak perlu lah ya. Gak usah, nama sebut aja. Saya asal dari Medan. Ujang. Dari Medan. Oh, Bapak yang dari Medan kemarin. Nih Pak, dari Medan, Bapak ini, Bapak siapa nih? Uco ya. Bapak Uco nih. Atau Pak Tulang ya. Datang dari Medan, dari rumahnya menuju bandara Kuala Namu 2 hari 2 malam perjalanannya tuh. Sangat jauh memang. Sangat dekat Pak ya. Dari bandara ke sini lumayan dah, paling 2 jam 3 jam. Dari bandara lagi ke RDAY, maksudnya dari Kuala Namu ke bandara berapa jam? 2 jam 3 jam? Ya kalau nyebrangnya 2 jam setengah. Kurang lebih 2 jam setengah ya. Baru lagi ke apa, ke RDAY ini kurang lebih 2 jam 3 jam juga ya. Jadi makan waktu sangat lama, jarak jauh,
dan ongkosnya nggak murah. Oke, yang terkabul apa Pak Ucok? Pemberian uang 30 juta tunai. Dari awal cerita sebenarnya seperti ini. Orang linglung bukan tuh? Gimana? Orang linglung bukan? Kalau masalah linglungnya enggak sih, sepertinya ya biasa normal. Cuman kita nggak kenal, ya sama sekali nggak kenal. Ya itu namanya orang linglung. Kalau si orang linglung kan kebingungan. Ini hanya istilah istilah kata. Iya. Bukan bener-bener orang linglung yang bloon, yang pelangak-pelongo atau ngasih uang, bukan begitu. Jadi bahasa kata-kata orang linglung ya. Bapak ini sih baik-baik ya kan. Yang dimaksud orang linglung itu bisa keluarga, anak, orang tua, saudara, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Atau kadang orang baru kita kenal sehari dua hari itu bisa menjadi orang linglung yang tiba-tiba ngasih uang, ngasih modal, dan lain sebagainya. Jadi bukannya dia pelangap longo, blow on, kebingungan, bukan ya. Itu cuman istilah perumpamaan. Ini kalau ada Pak Haji nih, tepuk tangan buat si bloon. Oke, jadi ada orang ngasih uang 30 juta. Iya. Itu siapa? Maksudnya cuma kenal? Ceritanya sedikit panjang. Nggak apa-apa. Nggak usah sedikit, banyak aja juga nggak masalah. Ini kita mungkin sampai jam 4 lah. Sampai jam subuh. Sebenarnya dari awal saya sama sekali tidak mengenal RDAY, sama sekali tidak mengenal. Dari awal. Dari awal. Semua juga begitu, Pak. Iya. Jadi ceritanya dari awal dengan kesibukan aktivitas kerja saya, kebetulan saya wira swasta. Oke. Ya, usaha kecil-kecilan di bidang rongsokan dan lidi sawit kering. Itu yang saya geluti, terutama besi barang rongsokan kan gitu. Jadi dengan kesibukan ya alhamdulillah pada masa itu proyek saya ya cukup lumayan besar. Saat itu. Beda sama sekarang ini. Jadi di awal bulan 3 ya sudah mulai merosot. Bulan 3 2024. Mulailah nih dia pelan-pelan. Karena kebetulan memang yang saya kerjakan proyek yang cukup besar dari perusahaan pabrik kelapa sawit di sana. Di sana kan banyak perkebunan. Ya. Dan pabrik-pabrik yang mungkin banyak renovasinya, besituannya saya yang nampung dengan tenderan kan begitu kan. Singkat cerita, Bapak nemu RDAY di mana awal bulannya? Di awal bulan 3 tadi saya jatuh, bisa dikatakan hancur sehancur-hancurnya kan. Hancur sehancur-hancurnya, Masya Allah. Bisa dikatakan ya sulit untuk diceritakan karena sebelumnya ya saya megang uang itu udah cukup banyak. Maksudnya, ada mungkin lebih. Lebih berarti nggak sampai. Oh iya. Nah, jadi dengan cobaan yang mungkin saya hadapi jatuh, saya terkejut badan. Ya jujur siapapun orangnya. Apa tuh terkejut badan? Terkejut badan maksudnya gimana bilang ya? Ya bilang sedih, kayak susah jelasinnya Mas. Oh kayak orang linglung. Mungkin bisa mungkin bisa jadi ya kan gitu. Jadi dengan ketawa kataran saya sabarkan begitu karena di saat kita sulit siapapun nggak akan mau mengenal. Oh jelas Pak. Jangankan teman dekat, saudara sama sekali nggak mau peduli. Iya, ayam aja kabur ya. Berbeda halnya kita di saat ada. Jadi dengan hal seperti itu saya nggak menanggapi dan saya tidak mau menyalahkan siapapun. Itu kalau kata Pak Haji Pak, namanya PKD. Tahu PKD? Enggak. Penyakit kurang duit, ya. Alias nongadong hepeng. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, karena pada saat itu saya menyalahkan diri saya sendiri. Mungkin selama ini saya lalai, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh waras ya? Oh iya. Jadi dengan keyakinan saya seperti itu, saya memperbaiki diri. Nah tiba-tiba muncullah RDAY di YouTube, bukan? Awalnya sih enggak, saya tetap melakukan sholat malam. Mohon petunjuk. Itu awalnya, mohon petunjuk. Dan tiba-tiba muncullah di YouTube. Jadi, belum juga. Awal mula saya melihat dari YouTube RDAY setelah sholat ajur, kan begitu. Iseng-iseng saya lihat. Kebetulan saya lihat waktu itu untuk mengarahkan. Deketin mic-nya Pak, deketin. Untuk bangun jam 00 pada masa itu. Masih ingat nggak saat itu video apa yang Bapak tonton? Ya videonya untuk mengarahkannya bangun jam 00. Senyum 41 kali, baru sholat,
Mandi? Enggak? Iya mandi, jam-jam 00 bangun kan, 41 kali senyum, setelah itu mandi, sholat tahajud, baru baca Al-Quran sampai 12 juz. Bapak bisa sampai 12 juz? Alhamdulillah, awalnya sih nggak sampai segitu, cuman dengan kerutinan bahkan lebih. Sampai matahari terbit? Sampai jam 9 pagi. Oh, syaratnya paksain 12 juz sampai matahari terbit. Iya, jadi kalau matahari terbit Bapak baru 6 juz, lanjutkan malam besoknya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, Bapak sudah terlanjur menjalani, sebisa mungkin kedepannya ikutin arahan suhu, sebisa mungkin jam setengah 6 ya kurang lebih kalau matahari terbit. Biasanya di tiap daerah kan beda-beda ya, gitu, tergantung wilayah mana ya tinggalnya. Nah, setengah 6 atau matahari terbit stop ya, yang mau lakukan aktivitas atau mau tidur ya kan, atau mau bertani buat cocok tanam bebas ya kan, gitu. Jadi sebisa mungkin stop di jam matahari terbit, lanjutnya itu adalah besok malam. Oke, terus lanjut Pak. Karena dengan kekosongan waktu kerja saya untuk saat ini, banyak waktu senggang saya kosong bisa dikatakan. Saat itu? Ya saat sekarang ini. Bapak kan dari bulan apa namanya? Dari bulan 3 kemarin ya sampai sekarang. Nah, praktek ilmu adanya dari bulan berapa? Dari bulan 10 Oktober. Iya, 2024. Nyimak praktek. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Perdana datang ke sini. Perdana. Oke. Terus apa yang Bapak rasakan atau yang didapat setelah praktekin ilmu RDAY? Yang pertama, tadi itu ada orang. Jadi setelah saya jalankan arahan dari Pak Haji, alhamdulillah saya merasa sedikit tenang. Oke. Jiwa saya tenang. Jiwanya tenang. Ya tenang. Yang tadinya banyak yang dipikirkan masalah pekerjaan bisnis. Stres. Ya nggak bisa dikatakan stres juga sih memang. Apa dong berarti? Ya pening aja. Hah? Ya pening aja, terkejut gitu. Oh, pening. Stres mah enggak, gitu. pening ya kan. Nah, jadi iya. saya jalankan pengajaran dari Pak Haji ini, ya banyak sih saya yang merasakan keistimewaannya. Ya walaupun saya dengerin dari YouTube-nya ini, ya sedikit senyum, maksudnya lucu gitu. Karena terhibur. Enggak, karena pengajarannya ada sedikit yang mungkin dikatakan nyeleneh kan gitu kan. Tapi saya lihat banyak kesaksian-kesaksian yang mungkin ada yang menyampaikan terkabul kan begitu kan. Jadi saya renung-renungkan mungkin inilah ilmu dulu, ilmu kearifan kan seperti itu. Walaupun saya tidak pernah mempraktekannya kan begitu. Nah, tapi saya dalam penilaian saya ya mungkin sah-sah aja kan begitu. Cuman intinya saya di bidang agamanya yang diarahin Pak Haji saya praktekin, ya terutama sholat, baca Al-Quran, ya kalau Yasin memang nggak diarahin, cuma tetap saya baca Yasin 3 kali 5 kali saya baca kan gitu kan setiap sholat. Oh, setiap habis sholat? Setiap habis sholat 5 waktu lah. Fardu ya. Paling sedikitnya 2 lah kalau apa saya baca. Yasin. Minimal hikmahnya Bapak jadi rajin ibadah ya. Jadi atas anugerah tersebut. Benar. Iya. Alhamdulillah. Jadi dengan rutin saya menjalankan pengajaran dari Pak Haji walaupun dari YouTube, lama kelamaan saya meyakini pada diri saya. Apa tuh yang buat Bapak meyakini? Pasti saya bisa jumpa sama Pak Haji. Pasti, iya. Pada masa itu, walaupun sekarang ini belum terkabul, Pak Hajinya nggak ada, kan begitu. Jadi saya juga meyakini pasti Allah akan memberikan saya uang, untuk kebangkitan usaha. Modal lagi. Modal. Nah, terkait yang 30 juta tadi tuh yang kata Bapak bukan orang linglung ya kan? Iya. Itu gimana ceritanya awal-awalnya kok tiba-tiba dia bisa kasih? Jadi dengan awalnya dia dari ibadah itu dengan keyakinan ekstra. Itu bulan berapa? Bisa dikatakan bulan 1 awal. Kemarin nih? Habis tahun baru. Sekarang bulan 2? Ya. Kemarin bulan 1, tapi awal? Enggak awal, tanggal 3 lah. Ya, enggak awal tapi tanggal 3. Oke, tadi bilangnya awal. Gimana sih Bapak ini nggak konsisten? Ini kadang-kadang saya udahlah guys, saya scan dulu ya. Lanjutlah. Dengan keinginan saya cukup besar, ya bisa dikatakan ya ekstra lah mungkin. Karena pada masa itu keyakinan saya mohon sama Allah, ya Allah berilah saya uang 10 miliar. Itu permintaan karena saya mengejarkan proyek yang mungkin sampai sekarang ini masih tergantung. Ya.
kan begitu. Oke, jadi si orang yang kata Bapak tidak linglung tadi ini gimana ceritanya dia bisa ngasih uang 30 juta? Karena permintaan saya cukup ekstra dan saya mengingat kata-kata dari Pak Haji. Apa itu? Ibadah ekstra juga. Yap. Kan begitu. Jadi saya nggak kenal waktu, nggak kenal lelah. Gas terus. Gas terus. Malam jadi siang, siang tetap siang. Begitulah kira-kira. Oke. Jadi dengan keyakinan sepenuhnya ucapan dari Pak Haji, saya amalin baca Al-Quran bisa dikatakan berulang-ulang. Ya sampai katakan saya tadi lebih dari 12 juz. Ya. Kan begitu, berulang. Kalaupun saya capek, break, rokok sebentar, lanjutin lagi. Kan begitu kan, begitulah seterusnya. Bahkan satu hari itu nggak terasa bagi saya. Dan pertanyaan saya, gimana itu cerita tentang orang yang kata Bapak tidak linglung tadi itu? Dengan keadaan yang mungkin ya susah sama saya kan, nggak ada uang kan begitu. Tiba-tiba timbul keyakinan saya kepingin jumpa sama Pak Haji sampai ke RDAY. Ya. Kan begitu. Mungkin saya terlalu sering juga nengok YouTube kan gitu kan. Ya intinya dulu Pak, intinya jadi, tadi si orang yang kata Bapak tidak linglung, saya udah 4 kali ngomong nih Pak. Jadi, satu kali lagi saya ngomong Pak, saya close di video Pak. Jadi dengan keyakinan itu tanpa saya sadari, saya kebetulan keluar dari rumah, ke kios beli rokok kan begitu. Beli rokok. Jadi awal mulanya sih saya pikir ya orang-orang sekitar situ kan menghampiri, cuma nggak dipanggil nama saya. Oke. Kan begitu. Dia menuju ke arah saya, cuman dia nggak manggil. Saya gimana dibilang ya, di antara mau gimana bilang, mau nerusin nggak mau singgah gitu loh kan, dia kan mau perselisihan. Jadi entah gimana dia datengin, Bang, ini saya ada uang, tolong diambil. Jadi saya bingung, ini orang siapa, dari mana, niatnya apa, kok tiba-tiba ngasih duit, kan begitu. Sama sekali nggak kenal tuh? Ya saya nggak kenal, kan begitu. Jadi saya dipaksain suruh ngambil. Itu dipaksain suruh ngambil? Iya, uang itu dimasukin dalam asoy, apa namanya? Kresek, kresek ya. Kantong, ya. Kantong kresek ya, dimasukin ke situ. Jadi saya bilang, Bu, Ibu dari mana, mau kemana? Lagian kenapa kok saya dikasih uang segini banyak? Karena kebetulan saya lihat uang itu. Pada masa itu uang itu pecahan 50-an ribu. Kan begitu. Satu kresek? Iya. Udah sama kamu aja ambil. Kalau mau kamu gunakan aja. Kata si ibu itu. Iya. Jadi saya juga pada masa itu saya nggak habis pikir ya, saya terima aja kan gitu. Terima. Nah, saya terima, saya ambil, terus saya lanjutin ke kios beli rokok. Kan begitu, memang niatnya dari rumah pun beli rokok kan gitu. Iya. Begitu saya habis beli rokok, timbul lagi niat kepingin mengejar ibu ini tadi. Nyatanya saya rasa nggak pala begitu lama, kok nggak jumpa sama ibu ini. Iya. Saya tunggu juga berapa hari, barangkali entah orang-orang sini tak kayak mana kan gitu jumpa. Nyatanya nggak pernah ketemu ya, sampai kemarin sebelum saya berangkat sini nggak ketemu juga kan begitu. Jadi sampai rumah saya renungin, mungkin ini jawaban dari Allah atau bantuan dari Allah, karena dari beberapa hari yang lalu saya udah niatkan kepingin sampai ke RDAY. Sementara posisi Sumatera ke Jawa kan jauh kan begitu, dan memerlukan biaya ongkos bisa dikatakan. Sementara pada masa itu saya juga nggak punya uang kan begitu. Jadi mungkin inilah jawaban dari Allah. Berarti dari uang yang tadi dikasih sama ibu-ibu yang Bapak tidak kenal, ya kan, Bapak pakailah buat ongkos ke sini. Iya. Ya kan? Karena gitulah maksud dia. Terbang tuh naik pesawat, ya kan? Berarti masih ada nyisa dong. Iya. Bolehlah sebagi dikit lah. Cuman dari perjalanan itu saya banyak ngalami cobaan. Apa itu cobaannya? Cobaan selalu jumpa sama orang yang meminta tolong. Minta tolong. Itu menurut Bapak cobaan ya? Ya bagi saya itu mungkin cobaan, kan begitu kan. Karena di saat saya ada megang uang, ada juga orang lagi butuh, kan begitu. Jadi saya nggak banyak pikir, kan begitu. Saya kasihin aja sebagian, masih saya sedekahkan gitu. Nah, banyak yang saya jumpai orang yang minta tolong, kan begitu. Walaupun saya nggak kenal sama orang itu sama sekali, kan begitu. Jadi dengan niat saya kemarin sih kepengen awal mulanya kan kepengen ke Juma sama Haji, karena saya berpikir gini, selama beberapa bulan ini saya belajar
tapi saya tidak melihat wujud guru saya yang asli. Oh iya. Bapak kemarin datang hari apa ya? Malam Minggu ya? Atau Minggu malam? Kamis. Hah? Kamis. Hari Kamis. Kamis malam Jumat. Kamis ya, enggak, Kamis subuh. Hah? Kamis subuh. Kamis subuh. Iya. Jadi dari situ awalnya saya kepingin jumpa sama Pak Haji karena saya merasa belajar beberapa bulan ini, sehingga saya merasakan keistimewaan yang alhamdulillah kan begitu kan. Jadi saya merasa belajar tanpa melihat guru saya wujudnya. Oh iya. Makanya terdetak saya kepingin jumpa sama Pak Haji. Oh, paksain datang ke sini ya. Padahal sampai di sini saya harus menunggu beberapa hari hingga malam ini juga ketemu. Tapi bagaimanapun mungkin ada kesempatan untuk yang akan datang pasti saya kemari. Iya. Karena mungkin ya besok saya harus pulang ke Sumatera untuk memproses pekerjaan saya bagaimana supaya biar on lagi ya, biar naik lagi ya. Dan niat saya tuh jumpa sama Pak Haji, mohon bimbingannya, mohon pengarahannya. Ya mudah-mudahan dengan doa dan keridhaan dia saya bisa mendapatkan sesuatu bantuan yang mungkin saya tanpa sadari atau kayak mana. Iya. Oke, dah luar biasa, tepuk tangan dulu nih buat ketemu orang linglung ya kan, dahsyat sekali. Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah menjelang jam 1 ya, kita closing dulu. Bapak Ibu paksain untuk lanjut sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini salah satu yang paling penting. Nanti bakal doa dan ijab bersama anak yatim. Ibaratnya di tengah malam nanti saat orang yang lain pada tidur nyenyak, pules, lagi pada ngiler ya. Tapi Bapak Ibu paksain sholat tahajud, ikut doa dan ijab ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu juga jangan nyawer-nyawer ya, alias ngasih uang langsung ke anak-anak yatim ya. Langsung aja serahkan ke petugas sedekah yang nanti setelah tahajud ada ustadz namanya Ustadz Torik ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan nyawer-nyawer, ikutin aja arahan guru kita karena pasti di sana ada kebaikan. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berdiri baris yang rapi, bagi centong. Yang mau, yang tidak mau langsung kabur. Bapak baris ngikutin di belakang ibu-ibu. Silakan. Nah, ntar ibu suaminya mana? Ngantri. Ganti-gantian. Baris Bu, baris ya. Langsung lari ke masjid. Maksudnya menuju masjid, nggak usah lari. Ya, sekali lagi Bapak Ibu paksain untuk lanjut sholat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo Bapak Ibu.